Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama 1 Anita Firdaus Ade Aprilia Dwi Putri Permatasari dengan NIM 070103200008. 2. Atika Hafsah Alia dengan NIM 070103200009. Yang ketiga dengan saya sendiri, Doni Muhammad Gifari dengan NIM 070103200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat beserta definisinya. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Filosofia sendiri mempunyai dua kata, yaitu philos yang berarti cinta, mempunyai makna selalu ingin menggapai apa yang diinginkannya. Kemudian ada sophos yang berarti kebijaksanaan. Dalam hal ini mempunyai makna berperilaku dan berpola pikir secara cerdas serta memahaminya secara mendalam. Definisinya dikembangkan banyak oleh para ahli filosof. Namun, di sini saya hanya akan menyebutkan 4 saja, yaitu 1. Plato dan Aristoteles menyimpulkan bahwa filsafat itu merupakan suatu ilmu pengetahuan atau metode tentang segala cara yang digunakan untuk mencari hakikat atau sebab atau asas suatu benda yang ada. Kemudian ada Immanuel Kant yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok atau pangkal dari segala ilmu yang mencakup 4 persoalan, yaitu apa saja yang dapat kita ketahui, sesuatu yang berhubungan dengan ontologi dan metafisika. Kemudian, apa saja yang boleh kita lakukan atau sesuatu yang berhubungan dengan nilai dan etika. Kemudian, sampai di mana harapan-harapan kita atau sesuatu yang berhubungan dengan agama. Dan yang terakhir, apa yang dinamakan manusia itu atau sesuatu yang berhubungan dengan antropologi. Kemudian, definisi yang terakhir dikemukakan oleh Harun Nasution yang menyimpulkan bahwa filsafat itu adalah cara berpikir yang berdasarkan dengan logika tanpa terikat oleh pemikiran apapun, yang dibahas secara mendalam sampai ke akar-akar persoalannya. Objek filsafat. Baik, jika kita berbicara mengenai objek filsafat, kita harus mengetahui secara singkat terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan atau dari hasil pemikiran manusia, atau bisa disebut dengan pemikiran manusia yang murni atau reflective thinking, di mana memiliki objek yang tidak terbatas atau sangat luas. Nah, filsafat itu sendiri adalah sebuah ilmu pengetahuan yang umurnya lebih lama daripada ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian dia dijadikan sebagai dasar untuk ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian jika kita berbicara objek filsafat adalah sebuah bahan, suatu bahan yang dijadikan sebagai objek suatu penelitian atau penyelidikan, di mana dia itu nanti akan membuat sebuah ilmu pengetahuan. Seperti itu secara singkatnya. Pembagian objek filsafat. Objek dalam filsafat itu dibagi menjadi 2 menurut isi dan substansinya. Apa itu? Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Cukup singkat sekali jika kita membahas perbedaan antara dua objek ini karena memiliki suatu keterkaitan antara satu sama lainnya. Apa itu objek material? Jadi objek material adalah menyelidiki segala sesuatu yang tidak terbatas atau sangat bebas. Kemudian objek material tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui hakikat ada realitas dan wujudnya. Pembagian objek material. Bagian objek material itu memiliki 3. Yang pertama adalah kesemestaan, kemudian ada keumuman, kemudian ada keuniversalan. Ketiga ini sering saya sebut dengan 3K, singkatan atau dari 3K, karena di depannya itu memiliki angka huruf K yang sama. K, 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 maka bisa disebut dengan 3K gitu. Kesemestaan, kemudian ada keumuman serta keuniversalan.
Apa itu objek formal? Objek formal adalah metodologi, sudut cara pandang khas filsafat, kemudian pendekatan untuk mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik berupa konkret, fisik atau non-fisik, kemudian bisa visual atau abstrak, sampai bahkan pada pembahasan Tuhan pencipta seluruh alam. Apa itu metode berpikir filsafat? Metode filsafat merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Berikut ini merupakan metode filsafat secara garis historisnya. Yang pertama, metode kritis. Metode ini digunakan dan dikembangkan oleh filosof Plato dan Socrates. Metode ini bersifat analisa pendapat atau istilah, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya dengan jalan berdialog atau bertanya, menyisihkan, membersihkan, dan menolak suatu keyakinan, lalu ditemukanlah hakikatnya. 2. Metode intuitif. Metode ini digunakan dan dikembangkan oleh filosof Bergson dan Plotinus. Pada dasarnya, metode ini bersandar pada introspeksi intuisi dengan pemakaian tanda atau simbol guna menghapus intelek sehingga mencapai suatu penerangan pikiran. 3. Metode skolastik. Metode ini digunakan oleh Thomas Aquinas dan Aristoteles yang bersifat sintesis deduktif, yang mana dengan menitikberatkan definisi atau prinsip yang jelas dan akhirnya timbul suatu kesimpulan sendiri. 4. Metode matematis. Metode ini digunakan oleh Descartes dan pengikutnya. Metode ini dimulai dari analisa yang kompleks, dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana, kemudian dari hakikat itulah dideduksikan secara matematis dan segala pengertian lainnya. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, aljabar, dan menghindari kelemahannya. 5. Metode empiris. Metode ini digunakan oleh Hobbes, John Locke, Berkeley, dan Broome. Metode ini bersifat empiria atau pengalamanlah yang dapat menyajikan ide atau pengertian secara benar. 6. Metode transendental. Metode ini digunakan oleh Immanuel Kant dan kelompok non-skolastik. Pada dasarnya, metode ini bertitik tolak dari pengertian tertentu, yakni dengan cara analisa menyelidiki syarat-syarat a priori bagi pengertian sedemikian. 7. Metode dialektis. Metode ini digunakan oleh Karl Marx dan Hegel. Prinsipnya mengikuti dinamika ilmiah, yaitu dengan membuat antitesis atau bantahan dari konsep atau pengertian yang lazim tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dan dibentuklah sintesis dari keduanya. Pada akhirnya, sintesis akan menemui antitesis lainnya, kemudian disintesiskan kembali untuk mendapatkan hakikat yang lebih baik lagi. 8. Metode fenomenologis. Metode ini digunakan oleh Edmund Husserl. Metode ini digunakan untuk melihat sesuatu secara objektif tanpa melihat sisi subjektifnya, seperti perasaan, kepentingan, atau tekanan sosial. 9. Metode eksistensialisme. Metode ini digunakan oleh Heidegger, Sartre, Jasper, Marcel, dan Merleau-Ponty. Pada dasarnya dalam analisa eksistensi, de facto mereka memakai fenomenologi yang otentik dengan observasi dan analisa yang teliti. Setiap ungkapan awam maupun ilmiah berakar pada suatu pengalaman langsung yang bersifat pralefektif dan prailmiah. Melalui ungkapan pengalaman terbatas itulah justru dapat ditemukan kembali pengalaman yang lebih fundamental. 10. Metode analitika bahasa. Metode ini digunakan oleh Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Murray, dan Gottlob Frege. Metode ini digunakan untuk meneliti, membedakan permainan bahasa untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik, dan menetapkan peraturan masing-masing bahasa agar tidak terjadi kesalahan logis atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh kerancuan makna kata. Karakteristik berpikir filsafat. Karakteristik berpikir filsafat memiliki 3 garis besar secara umum yang sering saya sebut dengan MMS atau menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Menyeluruh artinya segala pemikiran filsafat itu luas yang tidak terbatas oleh satu sudut pandang tertentu atau satu sudut pandang saja. Kemudian yang kedua, mendasar, memiliki arti pemikiran yang dalam yang menghasilkan hasil yang fundamental, kemudian dapat dijadikan sebagai dasar berpijak bagi suatu keilmuan dan nilai. Kemudian yang terakhir adalah spekulatif, di mana hasil pemikiran itu akan menjadikan dasar untuk pemikiran selanjutnya.
Menurut Ali Mudofir, karakteristik berpikir filsafat memiliki 8 ciri secara garis besar. Ada ciri yang pertama, dia bersifat bebas, kemudian universal atau umum, kemudian dia bersifat radikal, artinya akan dibahas sampai kepada akar-akarnya, karena pada hakikatnya ilmu filsafat itu adalah ilmu yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kemudian dia juga memiliki pemikiran yang bertanggung jawab, kemudian bercirikan sistematik, bercirikan konseptual, bercirikan konsisten dan koheren, dan bercirikan komprehensif. 3 persoalan utama filsafat. Yang pertama, ontologi atau hakikat yang ada. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada. persoalan kefilsafatan. Metafisik. Epistemologi. Epistemologi adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, valid tidaknya sebuah ilmu pengetahuan. 3. Aksiologi. Aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan yang diperoleh dari pengetahuan tersebut. Teori aksiologi ranah kaitannya dengan etika dan estetika. Apabila kita mengetahui dan memahami tentang ilmu pengetahuan, kemudian dikaji dengan aksiologi, maka akan timbul pertanyaan, apakah ilmu pengetahuan tersebut memberikan manfaat atau malah sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan dijawab oleh epistemologi seperti apa yang merupakan asal mula dari pengetahuan kita, bagaimana cara kita mengetahui bila kita memiliki pengetahuan, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. See you next day. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.